Selamat pagi teman-teman. Kali ini kita akan mengisi lembar riwayat hidup. Pengisian lembar riwayat hidup ini belum merupakan pemeriksaan psikologi yang sebenarnya, akan tetapi merupakan pengumpulan data untuk melengkapi berkas saudara. Gunakanlah ballpoint atau pulpen untuk mengerjakan lembar riwayat hidup ini. Mari kita mulai. Kita lanjutkan dengan nomor pemeriksaan. Di sini berikanlah nomor pemeriksaan di pojok kanan atas, yaitu dengan nomor pemeriksaan atau nomor peserta yang sudah diberikan tadi, dan dilanjutkan dengan tanggal pemeriksaan, yaitu tanggal, bulan, dan tahun. Selanjutnya diisi dengan huruf kapital atau huruf cetak, tidak disingkat dan tidak ada huruf kecil di dalamnya. Contoh, Denny Rahmat Budiman ditulis dengan Denny Rahmat Budiman, bukan menjadi Denny R dan B, bukan seperti itu. Jadi yang benar adalah Denny Rahmat Budiman dengan huruf kapital, dan gelar kesarjanaan itu ditulis di belakang nama. Contoh, Denny Rahmat Budiman menjadi Denny Rahmat Budiman SPSI, yaitu sarjana psikologi, seperti itu. Selanjutnya adalah pengisian tempat dan tanggal lahir. Di pengisian ini boleh ditulis dengan huruf biasa atau tidak huruf kapital atau cetak. Isilah tempat tanggal lahir atau kota di mana anda atau saudara dilahirkan, dan tanggal, bulan, dan tahun lahir saudara. Selanjutnya adalah pengisian kolom jenis kelamin dan alamat saudara. Jenis kelamin, coretlah yang tidak sesuai dengan keadaan Anda atau jenis kelamin Anda. Contoh, saudara berjenis kelamin laki-laki, maka yang dicoret adalah jenis kelamin perempuan karena saudara adalah laki-laki. Dan pengisian alamat harus lengkap beserta nomor telepon rumah atau nomor telepon HP saudara, dan jangan lupa mencantumkan kode pos alamat saudara. Oke. Selanjutnya adalah pengisian nama keluarga atau nama orang tua. Tulislah nama orang tua, atau di sini adalah nama ayah. Yang pertama adalah nama ayah. Maka tulislah nama ayah dengan huruf kapital dan huruf cetak, tidak pakai huruf kecil ataupun disingkat. Contoh, Gary Maksum, maka ditulis dengan huruf kapital dan huruf cetak, tidak disingkat, jadi Gary M, tidak. Dan penulisan gelar sarjana itu ada di akhir nama. Contoh, Gary Maksum SPSI, maka Gary Maksum sarjana psikologi. Dan jika ayah saudara telah meninggal dunia, maka ditulislah dalam kurung di akhir nama, yaitu almarhum, tidak disingkat menjadi ARM ya. Dan lagi di sini ada pekerjaan orang tua atau pekerjaan ayah. Jika pekerjaan ayah adalah pensiunan PNS, pegawai Freeport, TNI AD, dan sebagainya, maka ditulislah sebagai pensiunan. Dan jika masih bekerja di perusahaan atau pabrik, maka ditulislah sebagai karyawan atau wira swasta. Dan jika ayahnya bekerja sebagai pedagang, maka ditulislah sebagai wirausaha, seperti itu. Dan selanjutnya adalah alamat ayah. Jika alamat ayah sama dengan saudara, cukup diisi dengan item saya. Jika beda, maka tulislah alamat ayah saudara dengan lengkap, termasuk kode pos dan nomor teleponnya. Jika ayah saudara telah meninggal, maka itu boleh dicoret aja atau tidak diisi. Terima kasih. Selanjutnya adalah pengisian nama ibu. Nama ibu di sini isilah dengan nama kecil atau nama yang biasa digunakan, dalam artian tidak menggunakan kata nyonya atau sebutan-sebutan yang lain. Seperti nama ayah, kita samakan dengan nama ayah sebelumnya. Jika telah meninggal, tulislah almarhumah di dalam kurung di belakang nama ibu. Baik. Selanjutnya adalah pekerjaan ibu. Tulislah pekerjaan ibu jika ibu bekerja. Jika tidak bekerja, tulislah ibu rumah tangga. Alamat ibu
Jika serumah dengan saudara, cukup tulis dengan idem saya. Jika tidak serumah dengan Anda atau saudara, tetapi serumah dengan ayah, maka tulislah dengan idem ayah. Jika tidak serumah dengan saudara dan ayah saudara, maka ditulislah alamat lengkapnya, termasuk kode pos, nomor telepon jika ada, atau nomor HP. Jika ibu sudah meninggal, maka alamatnya cukup dicoret saja atau tidak diisi. Baik, selanjutnya adalah kolom pendidikan. Di sini sudah tertulis kolom pendidikannya, yaitu ada SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Maka diisilah dengan huruf cetak atau kapital di kolom pendidikan ini. Contohnya seperti SD, tulislah nama sekolah di mana saudara bersekolah semasa SD. Lalu bagian saya rasa bagian di sini dicoret ya, karena zaman SD itu kita nggak ada program pendidikannya ya kan. Misalkan SMA itu ada IPA dan IPS atau bahasa, maka di SD ini kita coret aja untuk bagiannya. Lalu tempat ini tulislah kota di mana saudara bersekolah. Contoh misalnya saudara itu sekolah di SDN 2 Cikampek, maka tulislah tempatnya adalah kota Karawang karena Cikampek berada di kota Karawang. Lalu tulislah tahun lulus. Contoh misalnya saudara lulus di tahun 2008, maka ditulislah 2008 dan saudara lulus. Begitupun untuk SMP dan SMA. Nah, untuk SMA ini kita tulis nama sekolah dan bagian. Bagian di sini adalah contohnya seperti saudara masuk ke jurusan IPA, maka tulislah bagiannya IPA, dan tempatnya ini tempat saudara bersekolah, yaitu kotaknya, dan tahun lulus. Untuk perguruan tinggi, tulislah perguruan tinggi ini nama sekolahnya ini kita tulis dengan universitasnya. Universitasnya contohnya seperti Universitas Buana Perjuangan. Tulislah nama universitasnya. Untuk bagian di sini adalah jurusan. Contohnya seperti jurusan psikologi, tulislah psikologi. Lalu tempatnya berada di mana ke universitas tersebut. Contohnya seperti di Karawang, Universitas Buana Perjuangan Karawang, tulislah kota Karawang. Dan tahun lulus, tuliskanlah tahun lulus saudara. Seperti tahun 2020 saudara lulus ya, maka tulislah 2020. Oke, baik. Selanjutnya adalah kursus atau upgrading. Di sini adalah tempat maksudnya saudara-saudara pernah mengikuti kursus apa? Contohnya di sini ada di kolomnya ada macam, tempat, lamanya atau berapa lamakah Anda atau saudara mengikuti kursus tersebut, dan instansi. Oke, kita masuk ke kolom macam. Macam ini seperti contohnya ya, kita contohkan dengan les bahasa Inggris. Ditulislah kursus atau upgrading ini adalah macamnya adalah les bahasa Inggris. Tempatnya tuliskan tempat di mana kotanya ya. Kita tulisnya kota. Contohnya seperti kota Bandung, maka tulislah Bandung. Lalu lamanya saudara mengikuti les tersebut, seperti itu ya. Lamanya contohnya seperti misalkan 6 bulan atau 1 tahun, tulis saja 1 tahun. Dan nama instasinya ini contohnya seperti tempat lesnya itu namanya apa? Contohnya seperti English Conversation Bandung, misalkan seperti itu, maka ditulislah English Conversation Bandung. Tuliskan 3 yang paling utama, gitu ya. 3 paling utama. Contoh bahasa Inggris, les bahasa Inggris, atau les bahasa Korea, bahasa Jerman, atau apapun itu yang termasuk dalam kursus atau upgrading. Jika saudara tidak pernah mengikuti kursus atau upgrading, maka kolom-kolom tersebut dicoret. Contoh pencoretannya seperti ini ya. Baik, dicoret ya. Dicoret semua, seperti itu. Itu adalah jika saudara tidak mengikuti kursus atau upgrading. Selanjutnya adalah pengalaman bekerja. Di sini terdapat kolom-kolom yaitu macam, nama, tempat, dan lamanya saudara bekerja. Macam pekerjaan di sini adalah jenis pekerjaannya ya. Contohnya seperti contohnya itu kita bekerja di suatu perusahaan atau pabrik.
maka tulislah bagiannya. Dalam artian di sini adalah bagian sebagai saudara pernah menjadi sebagai operator, maka tulislah di sini operator. Lalu nama di sini adalah nama instansi atau nama perusahaan yang pernah saudara bekerja di sana gitu. Dan tempat di sini yaitu kota di mana saudara pernah bekerja. Dan lamanya di sini bagaimana ya? Berapa lamakah saudara bekerja di perusahaan tersebut? Seperti itu. Contohnya misalkan selama 1 tahun, ditulis saja 1 tahun bagi saudara yang sudah bekerja. Tapi jika ada saudara yang belum pernah bekerja, maka seperti biasa dicoret pada kolom-kolom yang sudah disediakan. Seperti itu. Tidak perlu dicoret semua, maka dicoretnya cuma 1 aja ya, nggak usah banyak-banyak. Kalau banyak-banyak itu kebanyakan nanti. Oke. Selanjutnya adalah kehidupan berorganisasi. Di kolom ini ada nama organisasi, jabatan, namanya, dan tempat. Bagi saudara yang pernah aktif di organisasi semasa sekolah atau semasa kuliah, maka ditulislah nama organisasinya. Contoh ya, semasa kuliah saya pernah mengikuti organisasi BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Saya menjabat di sana sebagai sekretaris dan lamanya itu kurang lebih hanya 1 tahun. Dan tempatnya ini kita tulis dengan kota, seperti biasa ditulis dengan kota, bukan tempatnya kayak alamat rinci itu nggak usah mas, itu kepanjangan karena kolomnya nggak cukup ya, seperti itu. Selanjutnya adalah olahraga di sini nggak pakai kolom ya, di sini cuma ada ini aja, baris aja, maka di sini ditulislah dengan olahraga yang sering dilakukan atau digemari, contoh seperti sepak bola, futsal, basket, voli, atau apapun jenis olahraganya seperti jogging dan lain-lain. Bebas, itu terserah saudara-saudara ingin menuliskan apa, tapi jangan yang macam-macam, oke? Apalagi olahraga 5 jari, jangan sampai. Dan selanjutnya adalah kesenian. Kesenian di sini sama seperti nomor 5, yaitu olahraga sebelumnya ya. Kesenian itu diisi dengan kesenian apakah yang sering Anda lakukan, kesenian apakah yang sering Anda praktekkan gitu. Contohnya kesenian tari. Tari itu kan banyak banget yang jenis-jenis tari ya. Maka tari apakah yang sering Anda lakukan? Gitu. Misalkan tari jaipong, maka tulis tari jaipong. Gitu. Jika keseniannya seperti Anda mendalang dalam sebuah wayang, maka tulis dalam wayang. Seperti itu. Di sini lanjut nomor 7 ya. Nomor 7 di sini ada kegemaran atau hobi. Nah, hobi ini tulislah hobi yang paling sering Anda lakukan gitu, seperti misalkan hobi Anda bermain catur ya. Misalkan ya, contoh aja, hobi Anda bermain catur, maka tulis bermain catur gitu. Atau hobi Anda membaca, maka tulis membaca. Tapi jangan hobinya yang aneh-aneh. Ingat, jangan yang aneh-aneh, oke? Dan selanjutnya ada cita-cita. Cita-cita di sini tulislah cita-cita saudara ya, seperti yang real gitu, pengen banget saudara pengen banget gitu jadi apa gitu, cita-cita apa yang Anda cita-citakan atau saudara cita-citakan. Contohnya seperti saya mencita-citakan saya itu menjadi seorang pilot. Tapi karena realita yang berkata lain, maka jadilah saya seperti ini gitu kan, bukan saya jadi pilot gitu. Tapi jangan cita-cita saudara gitu kan, jangan sampai terputus gitu karena kata seperti ini. Begitu. Tulis ya yang sebenar-benarnya cita-cita. Contohnya seperti saudara ingin menjadi insinyur, dokter, dosen atau apapun. Tapi memang itu yang benar-benar Anda citakan. Sekarang kita lanjut pada nomor 9 ya, yaitu ada saya anak ke (2) dari titik-titik bersaudara. Isilah sesuai dengan kehidupan nyatanya ya. Contohnya misal saudara adalah anak kedua dari 3 bersaudara, maka tulislah 2 dari 3 bersaudara. Lalu dilanjut ke kolom atau ke bagian yang di bawahnya, yaitu ada seperti ini ya, contoh ya. Nah, contohnya adalah kakaknya adalah perempuan dan pekerjaannya adalah karyawan. Sekolahnya bisa ditulis sekolahnya di mana atau nama sekolahnya. Lalu begitupun dengan yang adik pun ditulis seperti ini, mahasiswa dan dia kuliah di mana, seperti itu. Selanjutnya ada nomor 10. Nomor 10 ini, apakah saudara pernah sakit keras? Jika pernah, maka tulis pernah atau dilingkari yang pernah itu ya.
di sini tuh dilingkarin. Ya. Di sini jika pernah, maka lingkari pernah. Jika tidak, maka tidak. Seperti itu. Jika pernah, maka tulislah apa penyakit keras tersebut. Lalu bila mana penyakit tersebut kambuh lagi, apakah ada obatnya? Dan apa akibat penyakit tersebut gitu. Maksudnya jika pernah, kan misalkan sakit kerasnya itu kayak kanker gitu kan. Kanker nih contohnya apa? Kanker otak misalnya ya. Terus bila mana kanker itu aktif lagi, maksudnya ketika bekerja saudara merasakan sakit itu, maka apakah ada obatnya? Apakah ada sesuatu yang bisa meringankan itu? Lalu apa akibatnya? Akibatnya apa? Gitu. Ditulis apa akibatnya. Tapi jika tidak, maka silakan lingkari yang tidak, lalu dicoret aja bawah-bawahnya. Seperti itu. Baik, selanjutnya nomor 11. Apakah saudara pernah mengalami kecelakaan berat? Jika pernah, maka lingkari kata pernah tersebut. Jika tidak, maka lingkari kata tidak tersebut. Jika pernah nih ya, jika pernah, apa? Kecelakaan apakah yang pernah Anda alami gitu? Lalu bila mana Anda merasakan gitu akibat dari kecelakaan itu, maksudnya efek dari kecelakaan itu, maka bagaimanakah cara Anda menanganinya? Dan apa akibatnya? Maksudnya ke psikis dan fisik ya. Apa sih gitu? Misalkan cacat tangan gitu, tangan patah, atau psikis Anda kena jadi Anda tuh trauma dengan hal-hal yang berkaitan dengan hal tersebut. Jika tidak, maka coretlah baris-baris yang telah disediakan. Seperti itu. Dan selanjutnya nomor 12. Pernahkah saudara mengikuti psikotes? Nah, jika saudara pernah mengikuti psikotes, maka lingkarilah kata pernah. Jika tidak, maka lingkarilah kata tidak. Maaf. Selanjutnya isilah jika pernah isilah kata bila mana. Bila mana di manakah Anda pernah mengikuti psikotes gitu. Di manakah gitu, di perusahaan apakah gitu Anda mengikuti, saudara mengikuti psikotes, dan tempatnya di kota apakah gitu, di kota manakah. Contohnya seperti misalkan saudara pernah mengikuti psikotes di PT Persib Bandung Sejahtera misalkan ini contoh aja nggak usah terlalu serius. Tempatnya di Bandung gitu. Tujuannya untuk apa Anda mengikuti tes psikotes tersebut? Jika tidak, maka lingkari kata tidak dan dicoret baris-baris selanjutnya. Tes psikotes hari ini telah selesai. Untuk para peserta, silahkan mengumpulkan lembar psikotesnya. Ya, baik. Silakan bisa duduk kembali. Sekian tes psikotes hari ini. Terima kasih atas kerjasama yang telah kita lakukan. Apa yang kita kerjakan hari ini semoga dapat bermanfaat di masa yang akan mendatang. Terima kasih untuk semuanya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.